Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-11. Kita akan belajar mengenai metode cadangan premi lainnya selain metode prospektif dan retrospektif yang telah kita pelajari pada minggu ke-10. Pada minggu ke-11 kita akan belajar mengenai metode Flecker, cadangan awal, cadangan rataan, cadangan premi pada kasus khusus asuransi. Nah, metode Flecker itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang aktuaris Amerika yang bernama David Fox Flecker. Makanya dia disebut sebagai metode Flecker. Merupakan turunan dari perhitungan cadangan premi dengan metode retrospektif. Jadi kalau kita masih ingat, metode retrospektif adalah seperti ini. TV sama dengan P dikalikan dengan U TX min KTX. Nah, fungsi daripada metode Flecker ini adalah menyusun tabel cadangan premi beberapa tahun secara berurutan. Jadi kita misalkan ingin mendapatkan cadangan 5 tahun terakhir, maka dengan menggunakan metode Flecker kita akan mendapatkan cadangan tahun pertama, kedua sampai pada tahun kelima. Nah, itu adalah fungsi daripada metode Flecker. Kemudian fungsi lainnya adalah proses perhitungan cadangan premi untuk sekelompok polis asuransi atau dalam proses penilaian atau valuation. Nah, berikut ini merupakan rumus metode Flecker. Jadi, T plus 1V sama dengan TV plus P dikalikan dengan UX plus T min KX plus T. Dimana ini adalah kita recall kembali beberapa rumus sesuai dengan sifat komutasinya. Ada 4. Karena kita akan gunakan di proses perhitungan. Berikut ini merupakan contoh. Hitunglah dengan metode Flecker cadangan premi akhir tahun untuk 5 tahun terakhir suatu asuransi endowment berjangka 20 tahun senilai 1 juta bagi seorang berusia 30 tahun. Ini kita bisa definisi X-nya adalah 30, N-nya adalah 20, dan T adalah 5, yaitu jangka waktu cadangan akhir tahunnya. Ingat, kita perlu mendapatkan premi bersih tahunannya dulu, yaitu besar premi yang dibayarkan sama dengan besar santunan yang dibayarkan. Besar preminya adalah P dikalikan dengan XN. X-nya adalah 30, N-nya adalah 20. Sama dengan santunannya adalah 1 juta dikalikan dengan A 30, AXN, A30, 20. Sehingga kita cari sifat komutatifnya, kita dapatkan premi bersihnya adalah 40.963. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari cadangan premi 5 tahun terakhir dengan cara menentukan T yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 5 ya. Nah, 0 ini adalah cadangan pada saat usianya 30. Sampai pada keempat berarti 31, 32, 33, 34. 5 tahun terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cari dengan menggunakan metode Flecker. Untuk T sama dengan 1, maka ini ya. Ini saya tuliskan di sini formula metode Flecker. T sama dengan 0, 0 plus 1 adalah 1, 1V sama dengan P dikalikan dengan U X plus T, 30 plus 0, berarti 30, U30, kemudian min 10 pangkat 6, KX plus T, 30 plus 0 adalah 30. Sehingga kita bisa mencari formula komutatifnya, P dikalikan dengan D30 per D31, ini ya. Untuk U X plus T adalah dx plus t per dx plus t plus 1. Ini tadi di formula yang sebelumnya kita recall. Jadi 30 plus 0 ditambah 30 plus 0 plus 1.
30 D30 per D31. Begitu juga dengan K adalah CX plus T per DX plus T plus 1. Sehingga C30 per D31. Sehingga kita bisa mendapatkan V1-nya. Nah, perlu diingat bahwa metode Flecker ini kan secara berurutan. Sehingga ketika mendapatkan cadangan pada tahun ke-0 atau cadangan ke-1 itu salah, maka bisa berakibat pada cadangan seterusnya adalah salah. Jadi perlu dihati-hati. Nah, kemudian untuk T sama dengan 1, maka 2V ya sama dengan 1V plus P U31 min 10 pangkat 6 K31. Nah, ini V-nya itu adalah V1, berarti 38564. Ditambah P-nya adalah premi di sini. Kemudian ini formula komutasi untuk U dan juga min 10 min santunannya. Hasilnya adalah 78.000. Kemudian kita cari untuk T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4. Nah, jadi ini adalah berurutan sehingga 2V adalah tadi 78.000. Kemudian kita dapatkan 3V adalah 118.000. Kemudian untuk T sama dengan 3, 3V-nya dimasukkan di formula yang selanjutnya 118.000 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan untuk cadangan 5 tahun terakhir adalah 202.574. Nah, salah satu analisis lain dari cadangan berurutan untuk asuransi endowment adalah besar santunannya akan semakin besar untuk setiap tahunannya. Jadi karena dia menuju ke jangka waktu yang ditentukan adalah sama dengan besar santunan. Sedangkan kalau asuransi biasa, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya, adalah semakin menuju ke jangka waktunya maka cadangannya akan menuju ke 0. Nah, ini bisa kita lihat di slide ini saja. Untuk T sama dengan 2, 118.000. Untuk T sama dengan 3, 160.000. Untuk T sama dengan 4, 202.000. Jadi semakin membesar. Jadi akan menuju ke besar santunannya. Nah, kemudian kita bisa cek apakah benar perhitungan kita dalam menentukan cadangan tahun ke 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita bisa melakukan pemeriksaan dengan cara prospektif. Jadi TV sama dengan AX plus T NC-ku min P kali A double dot X plus T NC-ku. Nah, ini kita cari formula komutatifnya. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 202.574. Jadi sama dengan penggunaan metode Flecker. Selanjutnya adalah contoh kedua. Jadi buktikanlah secara aljabar dan secara verbal persamaan berikut ini. R plus TVX sama dengan TVX dikalikan seper REX plus T plus P kali RUXT min RKX plus T. Nah, jawabnya adalah sebagai berikut. Jadi R plus TV sama dengan, nah ini kita bisa recall untuk TVX itu adalah P dikalikan dengan P kali UTX min KTX. Sedangkan U sendiri adalah NX min NX plus T per DX plus T. Sama ya. Kemudian TX adalah M min MX plus T per DX plus T. Kemudian plus 1 per REXT adalah ini, NEX ini. Nah, karena 1 per maka kita bisa langsung membalikkan pembilang dan penyebutnya menjadi DX plus T karena dia mengandung plus T. Jadi ini DX menjadi DX plus T dibagi dengan DX plus T per R, plus T plus R. Kemudian plus P kali, nah ini untuk X UX plus T adalah NX plus T min NX plus T plus R dibagi dengan DX plus T plus R. Ada tambahan R-nya. Dan untuk min
KXT adalah sama ya, MX plus T min MX plus T plus R dibagi DX plus T plus R. Kemudian di sini sudah saya berikan tanda. Kita keluarkan P-nya. P kemudian NX min NX plus T min MX plus MX plus T. Ini ya, ini menjadi tanda min dan ini MX plus T menjadi plus. Kemudian dikalikan dengan dx plus t per dxtr. Nah, untuk sisi sini saja kita bisa mengeliminasi dx plus t ini. Tanda saya coret dengan tanda merah. Kemudian kita juga bisa mengeliminasi untuk ini min nx plus t, saya kotak biru, nx plus t dengan nx plus t plus nx plus t menjadi 0. Dan saya lingkar kuning mx plus t dengan min mx plus t. Sehingga kita mendapatkan hasilnya P dikalikan dengan NX, di sini NX, min NX plus T, di sini ya, ini. Kemudian min MX plus MX plus T plus R. Karena tandanya min menjadi min plus ya. Kemudian penyebutnya adalah sama DX plus T plus R. Nah, ketika sudah mendapatkan formula ini, maka bisa dibuktikan bahwasanya P dikalikan dengan ini NX min NX plus T plus R per DX plus T plus R adalah R plus T UX. Begitu juga dengan MX sama dengan R plus T KX. Sehingga terbukti bahwasanya R plus T VX sama dengan R plus T Vx dengan menggunakan rumus retrospektif. Kemudian penjelasan secara verbal, pembuktian secara verbal adalah sebagai berikut. Kita ingat bahwa NEX merupakan faktor diskonto terhadap bunga mortalitas atau kematian. Nilai tunai pada saat usia X suatu pembayaran yang akan dibayarkan N tahun kemudian bila X mencapai usia X plus N. Kemudian REX plus T menyatakan besar pembayaran yang akan dilakukan R tahun kemudian bila nilai tunai pada saat X plus T adalah TVX, cadangan akhir tahun ke T. Kemudian P dikalikan dengan RUX plus T menyatakan nilai beserta bunganya seluruh premi yang telah dibayarkan sejak usia X plus T sampai X plus T plus R. Kemudian ada RKX plus T menunjukkan nilai beserta bunganya seluruh santunan usia X plus T dan X plus T plus R. Jadi K itu adalah santunan dan U adalah nilai premi. Kemudian jadi P dikalikan dengan RUX plus T min RKX plus T menyatakan penambahan cadangan sejak X plus T sampai X plus T plus R. Kemudian yang terakhir adalah R plus TVX menyatakan TVX yang dinilai R tahun kemudian sehingga TVX per X plus T ditambah dengan pertambahan cadangan selama waktu X plus T dan X plus T plus R akan memberikan nilai cadangan pada waktu X plus T plus R. Nah, ini adalah kesimpulan secara verbalnya. Jadi kalau dinyatakan secara garis waktu, maka X adalah usia pada saat seorang polis di sini atau membeli investasi berupa asuransi itu, kemudian X plus T maka akan didapatkan cadangan pada saat usia si polis adalah X plus T. Kemudian X plus T plus R maka kita bisa mendapatkan cadangan berupa ini ya, cadangan menyatakan cadangan R tahun kemudian. Ini ada keterangan bahwasanya cadangan itu idealnya selalu positif. Akan tetapi akan terdapat cadangan negatif. Karena dalam hal ini akan ada kasus di mana asuransi akan mengecil dan itu sebaiknya harusnya dihindari oleh suatu perusahaan asuransi.
Berikut merupakan contoh untuk asuransi yang bernilai negatif. Jadi ceritanya adalah suatu polis dikeluarkan bagi orang berusia 30 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Bila dia meninggal pada tahun pertama, maka santunannya adalah 10 juta. Bila dia meninggal antara umur 31 sampai umur 40, maka santunannya adalah sebesar 1 juta rupiah. Nah, hitunglah cadangan akhir tahun pertama. Nah, ingat bahwasanya kita perlu mendapatkan premi bersetahunannya dulu. Besar premi yang dibayarkan, P dikalikan dengan A double dot 30, N-nya adalah 10, dibagi sama dengan besar santunan yang dibayarkan. Santunannya tadi berapa? 1 juta, sedangkan untuk tahun pertama adalah 10 juta. Jadi 10 kali C30. Nah, ini adalah penjabaran secara langsung dari rumus premi membesar tiap tahun. A1XN siku-nya adalah tiap tahun, jadi 1 siku, yaitu CX per DX. Nah, ingat bahwasanya ini A1 karena dia merupakan asuransi biasa, bukan asuransi endowment. Nah, ini kemudian plus C31 karena santunannya adalah sebesar 1 juta, C32 sampai C39. Dibagi dengan DX, DX-nya adalah 30, D30. Kemudian kita bagi dengan A double dot N siku. Sehingga kita recall rumus anuitas berjangka, ini A double dot XN siku, sehingga N30 min N40 per D30. D-nya bisa kita hilangkan, sisanya adalah, nah ini untuk C30 adalah ini ya, MX sama dengan CX plus CX plus 1 sampai seterusnya, maka kita ganti menjadi ini M30. Sehingga C30-nya kita ambil, sisanya adalah 9C30. Kemudian karena dia berjalan terus, maka kita harus perlu mengurangi dengan M40. Sehingga sisanya adalah sampai pada C39. Dibagi dengan N30 min N40. Hasilnya adalah 7.932,67. Setelah kita dapatkan premi bersihnya, langkah selanjutnya adalah kita bisa mencari cadangan akhir tahun pertama dengan cara retrospektif maupun cara prospektif. Jadi ini merupakan suatu pilihan. Nah, hasilnya adalah P dikalikan TUX min TKX, atau dengan cara TV sama dengan AX plus T dikurangi dengan PA double dot X plus T. Nah, hasilnya adalah sama-sama menunjukkan cadangan tahun pertama adalah minus 27.571,46. Nah, sebaiknya cadangan seperti ini harusnya dihindari. Jadi skema dengan cerita seperti ini sebaiknya dihindari oleh perusahaan asuransi karena akan menimbulkan kerugian. Nah, cadangan yang negatif tentunya harus dihindari oleh perusahaan asuransi karena tidak ada jaminan bahwa si tertanggung akan terus membayarkan premi asuransinya. Sehingga cadangan seperti ini dapat merugikan perusahaan. Cara menghindari cadangan premi negatif adalah dengan memperpendek masa pembayaran premi. Misalkan dalam contohnya kita bisa memperpendek menjadi paling banyak 2 kali, jadi tidak sampai 10 kali pembayaran. Kemudian sifat penting daripada metode retrospektif adalah selisih cadangan premi dua polis asuransi yang berbeda dengan santunan, tabel mortalitas, dan tingkat bunga yang sama adalah selisih premi yang diakumulasikan dengan pengaruh bunga yang diperhitungkan. Misalkan kita tuliskan dalam secara simbol matematik. TV sama dengan P dikalikan dengan TUX min TKX, dan TV1 sama dengan P1 dikalikan dengan TUX min TKX, maka selisihnya adalah ini ya, TV1 dikurangi dengan TV1 adalah P dikurangi P1
dikalikan dengan TUX. Jadi KX-nya ini karena dikurangi sehingga hilang. Min TKX, min TKX. Jadi sisanya adalah seperti ini. Nah, terlihat bahwa selisih cadangan adalah selisih premi yang diakumulasikan dengan bunganya. Yang kedua adalah mendapatkan cadangan premi awal dan premi cadangan rataan. Tujuannya adalah sering diperlukan perhitungan cadangan awal dan pertengahan tahun atau pada suatu waktu T plus H, di mana T adalah bilangan bulat dan H antara 0 sampai 1. Cadangan yang dihitung pada permulaan tahun disebut dengan cadangan awal, sedangkan cadangan pertengahan tahun disebut dengan cadangan rataan karena merupakan rata-rata dari jumlah cadangan awal dan cadangan akhir. Cadangan premi awal tahun dinyatakan dengan TI, artinya besarannya ditentukan tepat setelah premi dibayar. Jadi TI adalah T-1V plus P. Bila pembayaran telah lunas, maka TI sama dengan T-1V. Jadi ketika preminya lunas, maka tinggal ini. Selanjutnya adalah cadangan premi suatu waktu atau T plus H. Nah, dinyatakan dalam T plus H, di mana H merupakan bagian tahun. Nah, misalkan cadangan premi sewaktu-waktu untuk nilai Rp1 atau premi tahunan, maka formulanya adalah sebagai berikut. Nah, secara formula, maka dengan pendekatan metode prospektif dan retrospektif itu akan sulit menghitung dengan tepat. Maka kita menggunakan hampiran atau aproksimasi dengan interpolasi linear dengan cadangan awal dan cadangan akhir. Sehingga T plus H V adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan mendapatkan cadangan premi rataan. Ingat rumus cadangan awal adalah TI sama dengan T-1V plus P. Jika H sama dengan 0,5 atau rata-ratanya, maka diperoleh cadangan premi tengah tahun adalah T plus setengah V sama dengan setengah T plus 1I plus T plus 1V. Nah ini, maka hasilnya adalah dengan menggunakan aproksimasi T plus setengah V adalah setengah TV plus P plus T-1V. Nah, berikut ini merupakan hubungan cadangan premi awal, akhir, dan jumlah yang dipertanggungan. Jadi hubungannya dinyatakan dengan turunan daripada rumus Flecker. Jadi rumus Flecker itu berfungsi untuk mendapatkan cadangan awal, cadangan akhir, dan juga cadangan rataan. Nah, dengan menggunakan rumus Flecker, dan kita perlu merecall beberapa equation ya. Ini saya taruh di sini. Maka kita mendapatkan T plus 1V sama dengan T plus 1I, 1 plus I dikurangi dengan QX plus T dikurangi 1 min T plus 1V. Ingat bahwasannya untuk 1 min T plus 1V adalah jumlah bersih yang dipertanggungkan pada tahun T plus 1, sedangkan QX plus T dikalikan dengan 1 min T plus 1V adalah biaya asuransi yang didasarkan atas jumlah bersih yang ditanggungkan. Jadi hubungannya adalah cadangan awal tahun yang ditumpukan menurut tingkat bunga dikurangi dengan biaya asuransi. Biaya asuransi. Ini adalah cadangan awal ditambah tingkat bunga. Nah, ini adalah contoh hubungannya. Jadi, hitunglah cadangan premi rataan ke-10 suatu anuitas hidup tertunda dengan pembayaran premi bagi seorang berusia 27 tahun dengan pembayaran 100.000. Pembayaran pertama dilakukan pada usia 65 dan tidak ada pembayaran pada saat si tertanggung meninggal. Nah, untuk kasus seperti ini berarti merupakan pembayaran ditunda. Ingat, kita perlu mendapatkan premi bersihnya dulu. Premi yang dibayarkan sama dengan besar santunan yang dibayarkan.
premi yang dibayarkan adalah X-nya 27 dan N-nya yaitu jangka waktunya adalah 38. Jadi pada saat usia 27 sampai pembayaran pertama 65 adalah dengan jangka ini 38. Kemudian santunannya adalah berapa? 100.000, 10 pangkat 5 dikalikan dengan A 65 dikali pembayarannya adalah ini ENX. Jadi rumusnya adalah, rumus untuk anuitas hidup tertunda adalah NEX dikalikan dengan AX plus N. Jadi X plus N adalah 65, E-nya adalah 38, X-nya 27. Kemudian kita cari formula komutatifnya seperti biasa. Ini kalian bisa cek satu persatu sudah saya tuliskan per barisnya. Maka kita dapatkan preminya adalah 10.831. Kemudian kita tadi diminta untuk menghitung apa? Menghitung cadangan premi rataan ke-10. Jadi di garis waktunya pada saat dia umur ke-10 adalah usianya 37 tahun, pada saat ke-9 adalah 36 tahun. Kita diminta untuk mendapatkan rata-rata, jadi letaknya adalah di sini, yang saya kasih garis merah. Nah, di sini. Jadi kita harus mendapatkan ini. Jadi 9,5. Kita harus mendapatkan nilai premi pada saat tahun ke-9, kemudian tahun ke-10, kemudian kita bagi 2. Nah, ini dengan cara prospektif ya, kita bisa mendekatkan cara prospektif, AX plus T dikurangi dengan P AX plus T. Nah, AX plus T-nya adalah santunannya 10 pangkat 5 dikalikan A 65 dikali dengan, nah ini X plus T-nya adalah 9. Jadi kita dapatkan pada saat usianya yaitu 36. Benar ya ini, usia 36. Kemudian dikurangi dengan PA 27, X-nya 27 plus 9, kemudian N-nya jangka waktunya adalah 38 dan 9. Jadi pada saat premi ke-9 adalah usianya 36, betul ya. Sehingga kita mendapatkan cadangan pada saat jangka waktu ke-9 adalah sebesar 112.000. Kemudian pada saat usia 37 atau cadangan ke-10, tahun ke-10 dengan cara yang sama, maka kita dapatkan hasilnya adalah 127.390. Jadi, rataan tahun ke-10 adalah 9,5 V sama dengan 9 V plus P plus 10 V dibagi 2. P ini merupakan preminya. Ini 10.831. Jadi, 9 V ini 112.000 ditambah 10.000 ditambah 10 V 127.000 dibagi 2 adalah seperti ini. 125.534. Berikut merupakan contoh dalam penerapan hubungan antara metode Frager tadi ya, cadangan awal, cadangan akhir, dan juga premi bersih yang dipertanggungan. Jadi, suatu polis sebesar 1 juta dikeluarkan untuk orang berusia 40 tahun dengan jumlah bersih yang dipertanggungan adalah 5.000. Hitunglah cadangan akhir tahun ke-10. Nah, di sini dinyatakan X-nya adalah 40 dan T-nya adalah 9. Karena pada saat ini ada keterangan bahwasannya jumlah bersih yang dipertanggungan adalah T plus 1. Jadi kalau kalian cek di slide sebelumnya, untuk hubungan T plus 1 sama dengan 10, maka T-nya adalah 9. Jadi di sini T dinyatakan sebagai 9. Jadi T plus 1 berarti dia 9 plus 1 yaitu 10. Nah, penyelesaiannya adalah untuk mendapatkan nilai biaya asuransi didasarkan atas jumlah bersih yang dipertanggungan adalah kita selesaikan dengan ini, sisi ini. Q-X plus T dikalikan 1 min T plus 1V adalah 5.000. Maka kita dapatkan sisi Q-X plus T itu adalah sebesar 436.681.
Kemudian untuk hasil akhirnya adalah 10V sama dengan santunan yang sudah dibungakan dikurangi dengan ini 436.681,22 sehingga hasilnya adalah 563.000. Kemudian cadangan premi untuk M kali pembayaran setahun dilambangkan dengan TVM. Cadangan premi untuk asuransi hidup dengan M kali pembayaran itu dengan pendekatan metode prospektif. Nah, perhitungannya itu akan mengalami kesulitan, maka kita perlu menggunakan aproksimasi atau hampiran sama dengan pendekatan sebelumnya. Nah, kita perlu recall beberapa formula sehingga TVM atau M menunjukkan M kali pembayaran adalah AX plus T min P plus M min 1 per 2M dikalikan PM kalikan P plus D, kemudian dikalikan AX plus T, dikalikan PM, M min 1 per 2M. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Nah, perlu merecall beberapa formula sehingga kita dapatkan hasil-hasilnya adalah seperti ini. TV sama dikalikan dengan 1 plus M min 1 per 2M kali PM. Nah, ini ada beberapa penjelasan verbal daripada cara mendapatkan formula cadangan M kali pembayaran setahun. Kita masuk ke contohnya. Jadi, hitunglah cadangan akhir tahun kelima suatu asuransi seumur hidup dengan santunan 1 juta, pembayaran premi bulanan. Nah, ini jelas ya bahwa kita harus menggunakan formula beberapa kali dalam setahun. Nah, X-nya adalah 30, T-nya sama dengan 5. Nah, kita nyatakan premi tahunannya adalah untuk satu satuan sebesar sekian, premi bulanannya PM, yaitu dengan formula tadi kita dapatkan nilai untuk satu satuan. Ini belum dikalikan dengan 1 juta. Kemudian cadangan prospektif untuk tahun kelima adalah AXT min PAXT. Sehingga hasilnya adalah dikalikan dengan 1 juta, hasilnya adalah 73.032. Sedangkan untuk menggunakan formula tadi ya TVM, formula premi seumur hidup, dengan M kali pembayaran, maka kita dapatkan hasil yang sama. Jadi dengan pendekatan prospektif maupun dengan pendekatan premi M kali pembayaran, maka mendapatkan hasil yang sama. Berikut merupakan soal-soal metode Flecker. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai metode komisioner Kanada. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, terima kasih atas perhatian dan juga apa yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akan bertemu pada minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.